Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dari kelas B dengan NIM 211090150232. Pada video ini saya akan mengerjakan soal UTS semester Gasal tahun akademik 2021-2022 mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Haryani. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat tabel untuk jurnal neraca saldo belum disesuaikan, buku besar, kertas kerja, dan yang lain-lainnya. Dan juga di sini saya telah membuat, telah menyalin kode akunnya agar mempermudah dan mengefisienkan waktu. Nah, di sini soalnya Mary Coleman membuka Mary's Maid Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Nah, instruksinya, catatlah transaksi dalam jurnal dan posting ke akun buku besar selama bulan Juli. Gunakan halaman J1 sebagai halaman jurnal. Nah, di sini ada tabelnya dan juga ini halaman J1 untuk jurnal. Kita langsung saja ke transaksinya. Pada tanggal 1, menginvestasikan kas sebesar 14.000 pada bisnisnya, 14.000 dolar. Nah, di sini berarti kas pada kas itu 101 sebesar 14.000 US dollar. Terus karena dia menginvestasikan berarti modalnya bertambah. Modal bertambah berarti dia di sisi kredit. Dan kas tadi bertambah sisi debit. Modal Mary Coleman itu 301, posnya 301 sebesar 14.000 US dollar. Nah, ini kita posting ke buku besar. Yang pertama itu adalah kas tanggal 1 jurnal dari J1 dengan 14.000 US dollar dan di sini juga 14.000 US dollar. Modalnya juga kita posting modal. Untuk modal itu jurnal tanggal 1 di jurnal dari Refpos J1, modal bertambah sisi kredit sebesar 14.000 US dollar. Nah, transaksi selanjutnya di tanggal 1 membeli truk bekas seharga 10.000 US dollar, dibayar secara tunai sebesar 3.000 US dollar dan selebihnya adalah secara kredit. Berarti di sini truknya kita masukkan ke akun peralatan. Untuk truknya peralatan itu 157, Refposnya dengan harga 10.000 US dollar. Nah, di sini dia membayarnya secara tunai, berarti kasnya berkurang sebesar 3.000 US dollar dan selebihnya dibayar secara kredit. Berarti utang usahanya bertambah sebesar 7.000 US dollar. Ya. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Yang pertama peralatan dulu. Di sini tanggal 1 jurnal Refposnya tadi J1 sebesar 10.000 US dollar
saldonya juga berarti 10.000. Kemudian kasnya berkurang tanggal 1, itu kita seampangkan saja langkah. Kasnya berkurang sebesar 3.000 US dollar, maka saldonya sekarang adalah sebesar 11.000. Terus kemudian kita posting untuk utang usaha ini. Tanggal 1 jurnal cost-nya tadi J1, utang usaha bertambah berarti di sisi kredit sebesar 7.000 US dollar. Oke. Selanjutnya itu adalah di tanggal 2 membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar 800 US dollar. Berarti di sini adalah perlengkapan pembersih itu 128 sebesar 800 US dollar. Kemudian dia dibelinya secara kredit, berarti utang usahanya bertambah 201 sebesar 800 US dollar. Nah, di sini kita posting ke buku besar perlengkapan pembersih dulu. Di tanggal 2 jurnal J1 sebesar 800 US dollar. Maka saldonya juga 800. Kemudian utang usahanya bertambah tanggal 2. Di sini J1 utang usaha bertambah sisi kredit sebesar 800 US dollar. Maka di sini saldonya kredit ketemu kredit kita jumlahkan menjadi 7.800 US dollar. Kita sudah posting. Selanjutnya di tanggal 5 membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar 2.400 US dollar, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Nah, di sini berarti pencatatannya adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka itu 130 sebesar 2.400 US dollar pada kasnya 101 sama sebesar 2.400 US dollar. Asuransi dibayar di muka bertambah, maka dia di sisi debit, dan kas berkurang, dia akan di sisi kredit. Kita posting ke buku besar. Pertama adalah asuransi dibayar di muka tanggal ini di tanggal 5. Kemudian dia jurnal keterangannya dari J1 sebesar 2.400 US dollar. Kemudian kasnya berkurang, ya kan, tanggal 5 J1 sebesar 2.400. Kita hitung saldonya, debit ketemu kredit kita kurangkan sebesar 8.600. Selanjutnya itu adalah menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar 3.800. Berarti di tanggal 12
itu kita catatnya sebagai piutang usaha pada pendapatan biasa. Piutang usaha itu 112 sebesar tadi soalnya adalah 3.800 US dollar. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 400 sama sebesar 3.800. Selanjutnya kita posting ke buku besar di tanggal 12. Ya, tanggal 12. Terus ini jurnal J1 sebesar 3.800 sisi debit. Juga kita posting ke pendapatan jasa pendapatan jasa tadi tanggal 12 jurnal dari J1 sebesar pendapatan jasa bertambah sisi kredit sebesar 3.800 US dollar. Oke, kita sudah posting. Selanjutnya di tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar 1.000 US dollar dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar 400 US dollar. Berarti utang untuk truk bekas dan perlengkapan berkurang, atau utang usahanya berkurang, berarti utang usaha pada kas. Utang usaha 201 berkurang, berarti dia di sisi debit sebesar tadi 1.400 US dollar. Pada kas 101 sebesar 1.400 US dollar. Nah, kita posting ke buku besar untuk utang usaha di tanggal 18 J1 itu utang usaha berkurang di sisi debit sebesar tadi 1.400. Maka di sini oke. 6.400. Utang usaha sudah, kita posting lagi kas berkurang. Tanggal 18 J1 itu kasnya berkurang ya, sisi kredit sebesar 1.400. Dengan sum ini dikurang dengan sisi ini. Oke. Selanjutnya di tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar 1.600. Berarti dia pencatatannya sebagai beban gaji pada kas. Beban gaji bertambah sebesar 726 sebesar 1.600 dan kasnya berkurang, sisi kredit sebesar juga 1.600. Kita posting ke buku besar beban gaji dulu di tanggal berapa tadi? Tanggal 20 jurnal J1 sebesar 1.600 US dollar. Nah, selanjutnya itu kita posting di kas sama tanggal 20 J1
kasnya berkurang jadi berapa ya, 1.600, kas berkurang sisi kredit. Kita kurangkan. Oke. Selanjutnya itu tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 21 Juli sebesar 1.400. Berarti di sini pencatatannya itu, tunggu dulu, tanggal 21 pencatatannya sebagai kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah sebesar tanggal 21 sebesar 1.400 ya. Dan piutang usahanya berkurang, berarti dia sisi kredit 112 sebesar 1.400. Nah, kita posting dulu untuk kasnya tanggal 21 D1 di sisi debit 1.400, maka saldonya itu dia akan bertambah. Kita tambahkan. Nah, kemudian piutang usaha ya. Piutang usahanya berkurang 1.400 di tanggal 21 D1 berkurang 1.400. Hanya dengan zoom. Oke. Selanjutnya di tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500 US dollar. Berarti pencatatannya itu adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha 112 sebesar 2.500 pada pendapatan jasa sebesar, ini tadi pendapatan jasa 400 sebesar 2.500. Kita posting dulu untuk piutang usaha di tanggal 25 ya. Tanggal 25 dari Refpos J1 piutang usahanya bertambah sebesar 2.500, maka saldonya akan menjadi Oke, 4.900 US dollar. Kemudian pendapatan jasanya juga bertambah di tanggal 25 ya, sebesar 2.500. Langsung ini kredit ketemu kredit kita tambahkan. Oke. Kemudian selanjutnya itu pendapatan jasa di tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin truk sebesar 400 US dollar. Berarti beban gas dan minyak. Beban gas dan minyak 633 sebesar 400 US dollar. Ini sebesar pada menagih membayar pada kas ya, pada kas sebesar tadi 101 400 US dollar. Nah, ini kita posting ke
besar tadi beban gas dan minyak di tanggal 31 ya. Jurnal reposnya J1 sebesar tadi 400 US dollar. Nah, kemudian kasnya juga kita posting tanggal 31 J1 berkurang sebesar 400 US dollar. Ini dikurang. Oke. Selanjutnya di tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar 600 US dollar. Berarti Prive Mary Coleman 306 sebesar 600 US dollar. Di sini kasnya berkurang sebesar 600 US dollar. Pertama kita post untuk Prive-nya. Ini tanggal 31 jurnal J1 sisi debit sebesar 600 US dollar. Kemudian kasnya juga kita posting tanggal 31 dari J1 berkurang sebesar 600 US dollar. Nah, itu tadi yang terakhir transaksinya. Kita akan hitung dulu jumlah debitnya untuk melihat apakah ada keliru pada pencatatan. Baik, ini untuk ini untuk jurnal umumnya. Saya sudah mencatat dan juga saya sudah posting di sini. Selanjutnya instruksinya susunlah neraca saldo per 31 Juli pada kertas kerja atau neraca jalur, neraca lajur. Berarti di sini kita akan langsung saja posting ke kertas kerja. Sini saya sudah buat kertas kerjanya. Kita kosongkan saja ini. Berarti karena di sini instruksinya langsung pada kertas kerja, berarti kita kasih pindah saja dulu. Oke. Sini pada kertas kerja. Yang pertama itu adalah kas. Kasnya kita posting itu sebesar 6.000. Sebesar 6.000. Responsnya itu tadi berapa ya? Sabar, sebesar 6.000. Responsnya kita lihat di sini dulu karena tidak dikasih pindah. 101. Kemudian piutang usaha sebesar 4.900.000. Kemudian piutang usaha sebesar 112 sebesar 4.900.000. Ini 4 juta. Kemudian perlengkapan pembersih 1800 US dollar. Perlengkapan pembersih itu 128
sebesar 800 US dollar. Kemudian asuransi dibayar di muka 2.400.000. Asuransi dibayar di muka itu 130 sebesar 2.400.000. Kemudian peralatan sebesar 2.400 US dollar tadi. Kemudian peralatan itu nomor akunnya 157. Di sini 157 sebesar 10.000 US dollar. Nah, selanjutnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kita tulis dulu, walaupun belum ada isinya. Tadi sebelumnya itu akun-akun yang buku besar ini saya buat sesuai dengan sesuai dengan kode akun yang diberikan pada soal. Nah, berarti karena ini kosong, tapi kita tulis saja. Nanti bisa dihapus. Jika memang tidak terpakai, kita bisa hapus. Itu kode akunnya, akumulasi penyusutan peralatan adalah 158. Sebesar dari sini. Selanjutnya, utang usaha sebesar 6.400 US dollar. Utang usaha sebesar berapa? 201 sebesar 6.400 US dollar. Utang usaha di sini ya, 6.400 US dollar. Selanjutnya utang gaji kita tulis saja dulu juga. Nanti jika tidak terpakai bisa dihapus. Utang gaji itu 212. Selanjutnya modal Mary Coleman 14.000 US dollar. Modal Mary Coleman itu nomor akunnya 306 ya, 306 sebesar modal sisi kredit sebesar 14.000 US dollar. Selanjutnya itu Prive 600. Prive Mary Coleman itu pencatatannya ini tadi 301 kan salah lihat, 301 kemudian ini 306 sebesar 600 US dollar. Selanjutnya ikhtisar laba rugi, kayaknya kita jangan catat dulu atau enggak apa-apa ya catatin ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi. Di sini anunya itu adalah kodenya 350. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 6.300 US dollar. Pendapatan jasa itu kode akunnya
Kode akunnya pendapatan jasa adalah 400 dengan 6.000 berapa tadi? 6.300 US dollar sisi kredit. Ya. Terus beban gas dan minyak sebesar 400. Beban gas dan minyak itu 634 sebesar 400 US dollar. Kemudian selanjutnya itu beban perlengkapan pembersih, kita catat saja dulu. Beban perlengkapan pembersih, kode akunnya 6 ini tadi 633, maaf salah lihat. Ini 634. Kemudian beban penyusutan 711. Beban penyusutan itu adalah 711. Kemudian belum ada isinya. Beban asuransi itu 722, kode akunnya belum ada isinya. Dan beban gaji 1.600 US dollar. Beban gaji itu kode akunnya 726 sebesar tadi 1.600 US dollar. Oke, kita lihat dulu. Di sini untuk untuk ini kan ada semua berapa akun ini. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sini ada 17 akun. Di sini ada berapa akun? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, sudah pasnya. Kita hitung totalnya di sini saja. Sama dengan sum. Untuk jumlah saldo debitnya, ini untuk jumlah saldo kreditnya. Oke, di sini dia sudah sudah seimbang atau balance. Sebelumnya izinkan saya untuk melihat proses rekamannya. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah setelah neraca saldo sebelum disesuaikan, membuat jurnal penyesuaian. Gunakan halaman J2 sebagai halaman jurnal. Nah, di sini ada saya juga telah membuat tabel dan menyalin kode-kode akunnya dengan halaman J2. Baiklah, kita langsung saja ke data penyesuaiannya. Yang pertama, tanggal 31 Juli, jasa-jasa yang telah dilakukan belum ditagih dan belum diterima per 31 Juli adalah sebesar 1.300. Berarti ini pencatatannya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha
112 pada pendapatan jasa sebesar 1.300 US dollar. Pada kas sebesar 1.300 US dollar. Nah, di sini kita posting dulu ke buku besar. Oke. Yang pertama adalah piutang usaha tanggal 31, penyesuaian J1 sebesar tadi 1.300. Langsung oke. Kemudian piutang usaha pada pendapatan jasa. Nih, tanggal 31 penyesuaian J2, maaf tadi berarti salah ini. Mana tadi? Sini seharusnya tadi J2. Ya, maaf. J2 pendapatan jasa sebesar 1.300 US dollar. Kita hitung saldonya, dijumlahkan jadi 7.600. Selanjutnya yang kedua, depresiasi atau penyusutan peralatan sebulan adalah 200.000. Berarti di sini adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Tanggal 31 beban, ya kan penyusutan peralatan, iya, beban penyusutan itu 711 sebesar 200 US dollar pada akumulasi penyusutan peralatan 158 sebesar 200 US dollar. Kita posting ke buku besar. Pertama, beban penyusutan tanggal 31 penyesuaian J2 sebesar tadi 200 US dollar. Kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan juga tanggal 31 penyesuaian J2 kredit sebesar 200 US dollar. Ya. Selanjutnya itu adalah 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Tadi kan ini di kas kerja ada dimana itu tadi ini asuransi dibayar di muka ya. Kan asuransi tadi bayar di muka tadi itu selama setahun 2.400 US dollar. Nah, di sini dia 1/12 atau 1/12 asuransi sudah terpakai, berarti 1 bulan telah terpakai. Nah, di sini 2.400 dibagi dengan dikurang dengan 1 bulan 200. Berarti kita sebenarnya langsung di sini pencatatannya adalah beban sebesar 722 sebesar 200 US dollar pada asuransi dibayar di muka. Di muka sebesar kode akunnya itu 130 sebesar 200 US dollar. Kita post ke buku besar, posting ke buku besar beban asuransi dulu. Ini tanggal 31
penyesuaian J2 sebesar 200 US dollar. Kemudian asuransi dibayar di muka, itu juga tanggal 31 penyesuaian J2 sebesar 200 US dollar. Maka sisa asuransinya, asuransi dibayar di muka itu adalah sebesar 2.200 US dollar. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 adalah 300 US dollar. Nah, di sini untuk pencatatannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, untuk menghitung beban perlengkapannya, maka saldo mana sini perlengkapan pembersih itu sebesar 800 dikurangi dengan sisanya yaitu 300. Maka beban perlengkapannya adalah sebesar 500 US dollar. 634 sebesar 500 US dollar. Di sini perlengkapan pembersih. Pada perlengkapan pembersih itu 128 sama juga 500 US dollar. Kita posting ke buku besar. Itu yang pertama adalah beban perlengkapan pembersih tanggal 31 penyesuaian J2 itu tadi 500 US dollar bebannya, dan perlengkapan pembersihnya tanggal 31 penyesuaian J2 itu J2 sebesar tadi berapa? 500 US dollar. Maka saldonya itu menjadi bukan ditambah, dikurang ini dengan ini menjadi 300 rupiah US dollar. Izinkan saya dulu lihat mas saya. Ya. Selanjutnya, tadi perlengkapan pembersih sudah kita posting. Yang transaksi berikutnya, gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 US dollar. Berarti adalah beban gaji pada utang gaji. Beban gaji 726 sebesar 500 US dollar pada utang gaji. Utang gaji sebesar 212 sebesar 500 US dollar. Nah, ini kita posting juga ke buku besar. Pertama adalah beban gaji tanggal 31 penyesuaian J2 sebesar berapa tadi? 500 US dollar sum menjadi 2
1.100 US dollar. Kemudian utang gaji kita posting juga tanggal 31 penyesuaian J2 sebesar 500 US dollar. Oke, kita sudah posting. Kita coba hitung dulu jumlah debitnya untuk melihat apa ada keliru. Oke, ini berarti tidak ada yang keliru. Kita tutup dulu, rapikan. Oke, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya itu susunlah laporan. Kita buat dulu di sini. Di sini instruksinya langsung susun lah. Tapi sebelumnya kan kita buat dulu neraca saldo disesuaikan setelah penyesuaian ya kan. Tapi kita langsung saja posting ke kertas kerja. Ini kan tadi sudah akunnya kita sudah semua posting ke buku besar, jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita posting untuk kita membuat buku besar. Nah, ini neraca saldo disesuaikan, kita kasih pindah dulu ke belakang karena kita langsung saja di sini. Nah, yang pertama itu adalah ini kita isi dulu total ya. Oke. Di sini pertama kasnya. Kasnya menjadi 6.000 US dollar, kemudian piutang usahanya sebesar 6.200. Sebesar piutang usaha itu menjadi 6.200. Oh, ini jurnal penyesuaian ya? Oh, maaf. Kita posting dulu jurnal penyesuaiannya, maaf. Kita ternyata posting juga dulu jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian. Oke. Kita posting jurnal penyesuaian dulu ke kertas kerja. Nah, di sini piutang usahanya, di sini piutang usahanya itu adalah 1.300. Piutang usaha sebesar 1.300 US dollar, kemudian kasnya 1.300 sisi kredit. Iya. Maaf, di sini tadi piutang usaha seharusnya pada pendapatan jasa. Kenapa ada kas pada ini? Seharusnya 100 pendapatan jasa itu ada 400. Nah, di sini maaf. Seharusnya pendapatan jasa sisi kredit sebesar tadi berapa? 6 juta. Kalau tadi 1.300. Berarti tadi juga salah dong buku besarku. Nah, saya lihat untuk kas tidak ada. Oh, berarti tadi salah ucap. Nah, karena pendapatan jasaku di sini sudah sesuai ya. Tanggal berapa tadi? Itu tadi penyesuaian tanggal 31. Nah, ini 7.600. Oke, ini udah benar. Ini dia juga diposting. Selanjutnya, maaf ya. Selanjutnya beban penyusutan sebesar 200 US dollar.
Selanjutnya beban penyusutan sebesar 200. Kemudian beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan ini sebesar 200. Kemudian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 200.000 $200 US. Pertama, beban asuransi sebesar 200 US dan juga asuransi dibayar di muka sisi kredit sebesar 200 US. Selanjutnya, beban perlengkapan pembersih sebesar 500 US. Pertama, beban perlengkapan pembersih ini sebesar 500 US pada perlengkapan pembersih sebesar 500 US. Selanjutnya, itu adalah beban gaji dan pada utang gaji sebesar 500 US. Beban gaji sebesar 500 US pada utang gaji sebesar 500 US. Sebesar 500 US. Ini salah penempatan kolom. Nah, pantesan. Nah, ini udah kita hitung kertas kerjanya. Kita hitung jumlah debitnya. Udah sama yang tadi 2.700. Ini juga ini udah sama tadi 2.700. Selanjutnya kita bekerja untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini sisi debit sebesar 6.000 US. Kemudian di sini sama dengan sum. Ini debit ketemu dengan debit. Berarti kita tambahkan menjadi 6.200. Kemudian perlengkapan pembersih ini debit ketemu kredit, kita kurangkan menjadi 300 US. Kemudian asuransi dibayar di muka itu debit dikurang dengan kredit menjadi 2.200. Kemudian peralatannya langsung pindah jadi 10.000 US. Kemudian akumulasi itu sisi debit sebesar 200. Kemudian utang usahanya tetap menjadi 6.400. Utang usaha itu sisi kredit. Nah, kemudian utang gaji juga menjadi 500. Kemudian modalnya sisi kredit 14.000 US. Kemudian prefer itu di sisi ini 600 US. Sisa laba rugi belum. Di sini 6.300 sisi pendapat kredit sum. Kredit ketemu dengan kredit. Selanjutnya itu beban gas ini di sisi debit, maka dia juga debit. Ini semua sisi kredit 500 US, 200 US untuk beban penyusutan, beban asuransi 200 US.
Kemudian beban gaji 500 US dollar. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah saldo debitnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Sebesar ini ada yang ini dulu. Oh, ini ada yang salah penempatan. Alhamdulillah. Saya lihat 6.600 kas. Ini 6.200, 300, 2.200, 10 udah akumulasi itu di sisi hitung usaha, modal, prefer. Pendapatan jasa, beban gas dan minyak. Maaf, ini beban semua seharusnya di sisi debit. Salah penempatan, Kak. Allah. Maaf. Nah, ini dulu. Lihat sama dengan sum. Oke. Masih ada yang salah ini. Ini dulu. Saya lihat utang gaji. Ini dulu saya hapus. Baiklah, saya sudah melihat kesalahan saya di sini. Harusnya di sini adalah sum. Ini debit dikurang dengan kredit. Ditambah dengan sisi debit. Oke. Nah, sini sudah sesuai neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kemudian selanjutnya instruksinya adalah membuat laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi itu adalah menggunakan akun sementara, berarti dia pendapatan dengan beban-beban. Nah, di sini kita buat dulu laporannya saja dulu kita buat atau langsung saja di kertas kerjanya kita dulu yang kerja. Pendapatannya kita kasih pindah 7.600 US dollar. Kemudian beban-bebannya ini ada 400 US dollar, 500 US dollar untuk beban perlengkapan pembersih, beban penyusutan sebesar 200 US dollar, kemudian beban asuransi sebesar 200 US dollar, kemudian beban gaji sebesar 2.100 US dollar. Nah, kemudian kita pindahkan juga dulu untuk laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini dia menggunakan akun yang selebihnya yang tidak digunakan pada laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Kasnya sebesar 6.000 US dollar, kemudian piutang usaha kita perkecil dulu. Nah, piutang usaha sebesar 6.200 US dollar. Kemudian untuk perlengkapan pembersih sebesar 300.000 US dollar. Kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 2.200 US dollar. Selanjutnya untuk peralatan sebesar 10.000 US dollar. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200 US dollar. Kemudian utang usaha sebesar 6.400 US dollar. Selanjutnya untuk utang gaji sebesar 500.000 US dollar. Untuk modal Mary Coleman sebesar 14.000 US dollar. Kemudian untuk prefernya sebesar 600.000 US dollar. Kemudian untuk besar laba rugi belum. Nah, ini kita hitung semua dulu totalnya.
ini selisihnya adalah ini dikurangi dengan sisi ini. Nah, sebesar 4.200. Coba kita lihat juga di sisi laporan ke posisi keuangan. Oke. Sini karena sebelah sini yang kurang, kita kurangkan. Nah, ini sama 4.200. Sabar, saya rapikan dulu. Nah, ini udah sama. Nah, di sini sudah sama. Nah, ini maksud dari 4.200 US dollar ini maksudnya dia menghasilkan laba neto, bukan rugi, karena dia jaraknya berjauhan. Berarti laba netonya adalah 4.200 US dollar. Nah, selanjutnya itu kita juga buat laporan di sini untuk tampilan yang begini. Laporan laba ruginya itu pendapatan itu ada pendapatan jasa. Ada pendapatan jasa sebesar tadi 7.600. US dollar. Berarti jumlah pendapatannya, karena cuma ada pendapatan jasa, maka jumlah pendapatannya itu adalah 7.600 US dollar. Selanjutnya itu adalah beban-bebannya. Di sini ada beban gas. Kita copy saja ini dulu. Jangan deh. Beban gas dan minyak. Gas dan minyak itu sebesar 400 US dollar. 400 US dollar. Kemudian untuk beban perlengkapan pembersih sebesar 500 US dollar. Beban perlengkapan pembersih sebesar tadi 500 US dollar. Kemudian untuk beban penyusutannya sebesar 200 US dollar. Beban penyusutan sebesar 200 US dollar. Kemudian untuk beban asuransi itu sebesar 200 US dollar. Beban asuransi sebesar 200 US dollar. Kemudian untuk beban yang terakhir, beban gaji sebesar 2.100 US dollar. 2.100 US dollar. Nah, maka untuk jumlah bebannya itu sebesar 3.400. Di sini kita akan menghitung laba netonya sama dengan sum. Ini
dikurangi dengan ini, maka laba netonya sama 4.200 dengan yang di sebelah kan. Kita rapikan dulu. Kita rapikan. Oke. Kemudian untuk laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini laporan ekuitas pemilik kita mencatat untuk catat dulu modal merek apa namanya? Modal merek Coleman untuk 1 Juli 2021 itu sebesar tidak ada, dia yang ada adalah investasi selama bulan berjalan sebesar itu 14.000 US dollar. 14.000 US dollar. Nah, untuk laba netonya kemudian laba netonya sebesar 4.200 US dollar. Maka kita hitung ini investasi ditambah dengan laba neto sebesar 18.200. Kemudian dikurangi dengan ekuitas pemilik sebesar tadi 600 US dollar. 600 US dollar. Maka kenaikan pada ekuitas pemilik adalah sebesar 17.600 US dollar. Nah, untuk berarti modal merek Coleman pada tanggal 31 Juli itu adalah sebesar 17.600. Nah, ini untuk laporan ekuitas pemiliknya. Perhatikan. Selanjutnya untuk kita membuat laporan posisi keuangan. Sama juga dengan yang tadi, laporan posisi keuangan itu menggunakan itu akun aset lancar tetap dengan liabilitas dan ekuitas pemilik. Aset itu ada aset lancar. Itu aset lancarnya adalah ini, kas sebesar 6.600, kas sebesar 6.000, ya sebesar 6.000. Terus kemudian piutang usahanya sebesar 6.200 US dollar. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka sebesar 300 US dollar. Asuransi dibayar di muka sebesar 300 US dollar. Kemudian peralatan sebesar 10.000 US dollar.
sebesar 10. Tidak, peralatan ini udah masuk di aset tetap. Ini cuman ada selanjutnya adalah mana dia? 1, 2, 3, 4, cuman ada 4. Ini kenapa cuman ada 3? Oh, perlengkapannya, maaf. Insert. Oke, sini ada perlengkapan pembersih itu sebesar perlengkapan pembersih sebesar 300 US dollar, dan kemudian untuk asuransi dijarumkannya adalah 2.200 US dollar. Maka jumlah aset lancarnya itu sebesar 14.700 US dollar. Kemudian aset tetap. Nah, di sini aset tetap itu ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sini kita tulis peralatan dulu, tadi sebesar 10.000 US dollar, kemudian akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 200 US dollar, tapi ini karena dia di sisi kredit maka akan dikurangkan. Maka menjadi 9.800 US dollar. Kita selanjutnya maka untuk jumlah aset kita itu ini ditambah dengan ini, jumlah aset kita sebesar 24.500. Ini tadi jumlah aset tetap dan ini adalah jumlah aset kita, total aset. Oke. Nah, kemudian untuk liabilitas ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha dan utang gaji. Sebesar 6.400. Ada utang usaha sebesar 6.400 dan ada utang gaji sebesar 500. Maka jumlah liabilitasnya itu sebesar sum 6.900 US dollar. Dan untuk ekuitas pemiliknya itu modal Mary Coleman
sebesar ini 31 ya modal di sini. Sebesar modalnya itu 17.600 US dollar. Maka untuk total liabilitas dan ekuitas pemilik itu sebesar 24.500, sama juga dengan jumlah asetnya, maka dia seimbang. Nah, baik, ini untuk laporan posisi keuangan. Instruksi selanjutnya, buatlah ayat jurnal penutup dan selesaikan proses penutupan. Gunakan J3 sebagai halaman jurnal. Nah, di sini halamannya J3 untuk jurnal penutup. Kode akunnya juga saya sudah salin untuk mengefisienkan waktu. Yang pertama itu jurnal penutup, ada 4 akun yang akan ditutup. Pendapatan jasa, beban-beban, laba neto, kemudian laba neto, kemudian prefer yang akan ditutup. Nah, di sini yang pertama adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 400 sebesar tadi 7.600. Pada ikhtisar laba rugi itu 30 sebesar 7.600 US dollar. Kita langsung posting ke buku besar untuk menutup. Nah, sini yang pertama tadi pendapatan jasa tanggal 31 penutup J3 sebesar 7.600 sama dengan sum ini dikurangi dengan sisi ini, kolom ini, maka dia sudah tertutup. Nah, selanjutnya kita posting ke akun ikhtisar laba rugi penutup sisi J3, sisi kredit tadi 7.600, maka sisi kreditnya 7.600. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita kita tutup untuk beban-beban. Dia ikhtisar pada rugi, laba rugi pada beban-beban. Nah, beban-bebannya itu tadi ada ini beban gas dan minyak sebesar 400 US dollar. $400. Kemudian ada beban perlengkapan pembersih itu 634 sebesar 500 US dollar. Kemudian ada beban penyusutan itu 711 sebesar
200 US dollar. Kemudian ada beban asuransi 722 sebesar 200 US dollar juga. Kemudian ada beban gaji 726 sebesar 2.100 US dollar. Nah, kita hitung untuk ikhtisar laba ruginya. Berarti sebesar 3.400. Nah, kita ini posting ke buku besar pertama ikhtisar laba rugi tanggal 31 penutup dari J3 dia sebesar tadi 3.400 US dollar. Maka menghitung saldonya kredit dikurangi dengan debit menjadi 4.200 US dollar. Kemudian kita tutup semua akun beban. J3 400 ya. Selanjutnya beban perlengkapan pembersih sebesar 500.000 US dollar. Kemudian untuk beban penyusutan penutup J3 sebesar 200.000 US dollar. Tanggal 31 penutup J3 200 US dollar. Kemudian yang terakhir menutup akun beban gaji penutup sebesar 2.100 US dollar. Ini sudah diposting untuk ikhtisar pada laba rugi dan juga beban-beban. Selanjutnya ini karena dia mendapatkan laba neto, maka untuk pencatatannya di jurnal penutup adalah ikhtisar laba rugi pada modal Mary Coleman. Coleman. Terus jika dia rugi, dia dicatat sebagai modal pada ikhtisar laba rugi. Cuman di sini dia laba, berarti dia ikhtisar pada laba rugi pada pada modal. Dia ikhtisar laba ruginya itu 4.200. Dan untuk modalnya untuk modal Mary Coleman itu sebesar ini 301 akunnya sebesar 4.200. Ini kita posting ke buku besar juga dulu. Ikhtisar laba rugi tanggal 31 penutup J3 sisi debit tadi 4.200 US dollar, maka penutupnya tertutup dikurangkan kolom ini dengan kolom ini. Sudah tertutup. Kemudian itu modalnya tanggal 31 penutup J3 sini tadi sebesar 4.200 US dollar dengan sum
ini ditambah dengan sisi ini menjadi 18.200 US dollar. Selanjutnya untuk akun Kuva kita tutup, dia ikhtisar pada laba rugi modal Mary Coleman 301 sebesar tadi 600.000 US dollar, prefernya US dollar. Nah, di sini kita posting ke buku besar. Itu pertama tadi modal dulu, penutup J3 sebelahnya sini sebesar tadi sisi ini ya, debit sebesar 600 US dollar. Maka modalnya menjadi 17.600 US dollar dan prefernya kita tutup. Sisi kredit menjadi habis. Oke. Selanjutnya ini sudah, kita coba hitung jumlah debitnya dan kredit apakah tidak ada keliru. Oke, ini tidak ada yang keliru. Yang terakhir adalah kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu kita menggunakan akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita pindahkan dulu ya laporan posisi keuangannya biar lebih gampang. Oke. Laporan posisi keuangan. Oke. Yang pertama itu ada kas sebesar 6.000 US dollar, kemudian ada piutang usaha sebesar 6.200 US dollar, kemudian ada perlengkapan pembersih sebesar 300 US dollar, kemudian ada asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.200 US dollar, 2.200 US dollar. Kemudian ada peralatan 10.000 US dollar, peralatan itu 10.000 US dollar. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 200 US dollar sisi kredit. Kemudian ada utang usaha sedia sisi kredit sebesar 6.400 US dollar. Kemudian ada utang gaji sebesar 500.000 US dollar. Kemudian ada modal Mary Coleman sebesar 17.600. Modal Mary Coleman sebesar 17.600 US dollar. Nah, kita hitung untuk jumlah saldo debitnya. Dan untuk jumlah saldo kreditnya. Nah, ini sudah sesuai balance, maka
Ini adalah untuk neraca saldo setelah penutupan. Kita rapikan dulu. Nah, yang terakhir itu ini yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan. Maka kita hapus saja ini, delete. Karena kita tidak pakai, ini juga kita delete. Oke. Nah, di sini tadi buku besarnya belum diperbaiki, saya perbaiki dulu. Saya rapikan dulu buku besarnya. Kita rapikan. Ini juga kita rapikan. Udah. Baiklah, inilah tadi pekerjaan saya untuk soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Haryani. Dengan di sini jurnal umum, kita jumlah saldo debit dan kreditnya itu 38.900.000 dengan tampilan seperti ini. Kemudian ini untuk jurnal penyesuaiannya dengan jumlah debit dan kredit sebesar 2.700 US dollar, seperti ini tampilannya. Kemudian ini untuk kertas kerjanya, seperti ini, kertas kerja Mary Maid's Cleaning Service. Untuk buku besarnya tampilannya seperti ini, telah diselesaikan. Kemudian untuk laporannya itu seperti ini dengan laba neto yang didapat adalah 4.200 US dollar, dan juga ini untuk laporan ekuitas pemiliknya dengan modal Mary Coleman tanggal 31 Juli 2021 adalah 17.600 US dollar, dan untuk laporan posisi keuangannya di tanggal 31 Juli 2021 total asetnya adalah 40.500 US dollar, dan juga total liabilitas dan ekuitas pemiliknya adalah 24.500 US dollar. Nah, ini untuk tampilan jurnal penutupnya yang telah diselesaikan dengan saldo dengan jumlah debit dan kreditnya 15.800 US dollar. Dan yang terakhir ini untuk neraca saldo setelah penutupan Mary Maid's Cleaning Service untuk 31 Juli 2020 dengan saldo debit dan saldo kreditnya adalah 24.700.000. Baiklah, itulah tadi pengerjaan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.